Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, sukacita di dalam Tuhan kita kembali dipertemukan dalam program acara ini, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Bagaimana kabar Anda? Doa kami Anda dalam keadaan sukacita sejahtera, sekalipun ada banyak tantangan dan masalah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Masih dalam tema Kristologi tentunya, dan hari ini kita berbicara mengenai kenaikan Yesus ke surga. Dan tentunya hambanya sudah siap untuk memberkati Anda, Pendeta Esra Soru. Pastikan Anda menyimak baik-baik dengan apa yang disampaikan, menjadi sebuah pengetahuan dan kekuatan iman di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah pemirsa, kami juga menyampaikan kepada Anda bahwa program acara ini direkam di Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang selama pandemi ini. Dan kami melakukannya mengikuti protokol kesehatan, di mana seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan tes PCR dan juga swab antigen. Pada kesempatan ini kami juga berterima kasih untuk donasi yang diberikan kepada kami yang sangat berdampak untuk kelangsungan program acara ini. Teruslah menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasi Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan, saran, pendapat, atau kritik seputar dari program acara ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Tentunya kita tidak menanti lebih lama lagi pemirsa, karena hambanya sudah siap memberkati kita, dan mari dengan luar biasa kita terima berkat Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat pemirsa Pijar TV di mana saja berada dan terutama saudara-saudara yang sering mengikuti program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Kita bersyukur karena kita masih mendapatkan kesempatan oleh Tuhan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini sedang membahas tentang doktrin Kristus atau Kristologi, di mana ada banyak hal tentang Kristus yang diungkapkan. Dan karenanya marilah kita mengikuti setiap episode demi episode, usahakan tidak ketinggalan supaya Anda mendapatkan gambaran Kristologi yang benar, yang meneguhkan iman dan melengkapi kita menghadapi berbagai macam angin pengajaran yang ada. Dan khusus untuk seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan karena masih ada dalam masa pandemi, maka semua kru yang ada juga telah taat kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan juga semuanya telah diswab dan di PCR demi keamanan bersama. Dan kami juga sadar bahwa program semacam ini itu bisa terjadi, bisa sampai kepada saudara-saudara karena bantuan dan juga dukungan dari berbagai macam pihak, dan terutama juga ada dukungan doa dan juga dukungan dana. Dan kami menyadari program seperti ini membutuhkan pembiayaan yang besar, dan kalau saudara berbeban mempunyai hati yang sama dengan kami untuk penyebaran firman dan penyebaran Injil, saudara boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini dengan berdonasi ke Pijar TV. Di layar kaca Anda ada nomor rekening, Anda boleh berdonasi ke sana
untuk dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara juga di rumah punya pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen atau ada hal yang sekian lama sukar ditemukan jawabannya, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Ataupun kalau saudara mempunyai pokok doa dan ingin didoakan, tim Pijar TV pun dengan sukacita melayani saudara. Silakan kontak ke nomor-nomor ini dan biarlah kita boleh sama-sama bertumbuh, saling menanggung beban satu sama lain, saling mendoakan. Baik saudara pemirsa, kita ada di kelas Kristologi, pembahasan Kristologi, dan kita sudah banyak membahas berbagai macam aspek Kristologi, dan yang terakhir kita membahas soal kebangkitan Kristus. Sekarang kita akan masuk pada tema tentang kenaikan Kristus ke surga. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang mati, bangkit, menampakkan diri, lalu naik ke surga. Itu juga masuk dalam pengakuan iman rasuli ya. Gereja-gereja Protestan hampir setiap minggu itu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, ada kata-kata bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Jadi kenaikan Kristus ke surga ini salah satu peristiwa kristologi yang penting di samping kematian, kelahiran, kematian, kebangkitan. Kenaikan Kristus juga ini penting, ya. Dan pertama-tama perlu ditegaskan bahwa kenaikan Kristus ke surga ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ini perlu ditekankan karena ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kenaikan Kristus ini tidak sungguh-sungguh terjadi, melainkan hanya sekedar metafora saja. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Alkitab dengan jelas mencatat itu sebagai sebuah peristiwa historis. Dan bukan hanya sekedar ilustrasi atau metafora saja. Atau sekedar kiasan saja. Ya. Karena memang ada orang yang berpandangan demikian. Saya mau mengutip kata-kata Dr. Yohanes Rahmat, mantan dosen di STT Jakarta, yang menulis di Harian Kompas 5 April 2007. Dia bahas soal kenaikan Yesus ini ya. Saya bacakan kata-katanya. Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, berarti Yesus tidak bangkit secara jasmani. Ya, kita tahu seperti saya pernah singgung bahwa dia juga memegang atau mendukung atau juga menerima pandangan makam Talpiot, penemuan makam Talpiot, makam Yesus itu ya, yang sudah dibuktikan salah. Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian sejarah objektif, melainkan sebagai metafora. Berarti kebangkitan hanya metafora. Kenaikan juga metafora. Para penulis Perjanjian Baru sendiri pasti memahami keduanya sebagai metafora. Jika tidak demikian, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan membedakan mana yang realitas dan mana yang fantasi dan delusi. Dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif, bukan dalam realitas objektif. Yesus bangkit? Ya, tetapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup, dihadiri dan dibimbing oleh Roh-Nya. Ini yang saya sudah singgung dalam episode sebelumnya tentang makam Talpiot. Dia orang yang menerima penemuan makam Talpiot itu dan menganggap bahwa Yesus tidak bangkit. Mayatnya Yesus, tulang belulangnya ada di Talpiot sana. Lalu kalau begitu bagaimana berita Alkitab ditulis oleh para rasul bahwa Yesus bangkit? Ya, dia bilang Yesus kan hanya bangkit dalam iman murid-murid saja. Ya, tapi tidak sungguh-sungguh dalam sebuah realitas. Yang itu yang saya ilustrasikan dengan marsnya guru-guru ya. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Nama bapak ibu guru selalu hidup dalam sanubariku, tapi bapak ibu guru kuburannya ada di sana, tubuhnya ada sudah jadi tulang belulang debu, tapi ibu bapak guru namanya hidup dalam sanubari. Nah, jadi bapak ibu guru memang hidup, tapi bukan hidup dalam sungguh-sungguh bangkit, tapi hanya hidup dalam hati murid-murid.
Begitu juga Yesus itu tidak sungguh-sungguh bangkit. Hanya bangkit di dalam semangat dan iman murid-murid saja. Nah, lalu selanjutnya dia katakan, Yesus telah naik ke surga. Ya, dalam arti ia telah diangkat dalam roh untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani surgawi. Kebangkitan dan kenaikan tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makamnya. Jadi Yesus boleh bangkit, boleh naik ke surga, tapi jasadnya ada di sana. Untuk keduanya terjadi, yang dibutuhkan adalah tubuh rohani, bukan tubuh jasmani protoplasmik. Jadi dari apa yang dia katakan ini memang menunjukkan bahwa dia menganggap kebangkitan Yesus dan kenaikannya ini bukan peristiwa historis. Ini cuma metafora saja, gambaran saja. Jadi jelaslah bahwa tidak semua orang menerima Yesus naik ke surga itu sebagai sebuah peristiwa historis. Ada juga teolog lain yang mengatakan bahwa kenaikan Kristus ke surga itu harus dipahami sebagai kenaikan kualitas diri. Jadi bukan Yesus sungguh-sungguh terangkat ke sana, tapi ada kualitas dirinya meningkat. Si Andi duduk di kelas 1 SD. Setelah 1 tahun kemudian dia naik kelas. Ya, naik kelas menjadi kelas 2. Dia naik, tapi apakah dia meninggalkan sekolah itu? Tidak ada di situ lagi. Dia tetap ada di situ. Tubuhnya tidak kemana-mana, tetap di sekolah itu. Hanya sekarang sudah level 2. Kelas 2, berarti anak ini tidak meninggalkan tempat yang pertama, hanya kualitasnya meningkat. Nah, begitu juga dengan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga itu hanya dipahami sebagai peningkatan kualitas diri. Saya tidak tahu apa maksudnya Yesus itu kualitas dirinya makin naik. Apakah sebelumnya kualitas diri Yesus itu rendah atau bagaimana? Ya, tapi itulah pandangan-pandangan biasanya didominasi oleh teolog-teolog liberal yang mempunyai pandangan yang aneh-aneh seperti itu. Tapi kita kalau percaya Alkitab sebagai firman Allah, kita melihat catatan-catatan Alkitab, maka kita tahu bahwa Alkitab atau para penulis Alkitab mencatat peristiwa bukan hanya kebangkitan, tapi kenaikan Yesus itu ditulis sebagai sebuah peristiwa sejarah. Ya, Lukas misalnya, Lukas itu di permulaan Injilnya dia sudah katakan bahwa dia menulis segala macam peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau di antara kita. Jadi kalau muncul dalam Injil Lukas itu adalah peristiwa. Yang namanya peristiwa itu fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Dan kalau sampai Lukas mencatat berita kenaikan juga, itu berarti bahwa berita kenaikan sesuai dengan apa yang Lukas katakan sebagai peristiwa. Lihat Lukas 24, 50, 51. Lukas 24, 50, 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Itu catatan Injil Lukas. Lukas juga kan yang menulis Kisah Para Rasul. Dan lihat tulisan dia di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa Lukas menceritakan peristiwa atau Lukas menceritakan kenaikan Kristus itu sebagai sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi. Tidak ada kesan sama sekali, tidak ada indikasi apapun dari ayat-ayat ini yang menyatakan itu hanya kiasan atau hanya metafora. Karena itulah maka kalau kita orang beriman, kita harus dan mau percaya Yesus Kristus Tuhan kita memang terangkat ke surga. Nah, itu hal pertama. Hal kedua adalah
seperti saya sudah berulang kali katakan dalam episode sebelumnya, semua detail hidup Yesus itu ada nubuatannya. Ya, dia mati, ada nubuatnya. Mati di antara penjahat, ada nubuatnya. Pakaiannya diundi, ada nubuatnya. Kaki tangan dipaku, ada nubuatnya. Ya, ditinggalkan oleh Allah Bapa, ada nubuatnya. Semua ada nubuat. Sampai bangkit ada nubuatnya. Naik ke surga pun itu ada nubuatannya. Kita akan lihat ada 2 ayat perjanjian lama yang berbicara soal kenaikan Yesus. Pertama, Mazmur 68 ayat 19. Mazmur 68 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ini Mazmur ya. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Mazmur ini 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi pastilah 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, ada nubuatan tentang dia telah naik ke tempat yang tinggi. Kita tahu dari mana bahwa ini adalah nubuatan untuk Yesus. Kita bisa melihat bahwa Mazmur ini juga sempat dikutip oleh Paulus. Dan Paulus waktu mengutip Mazmur ini, dia mengutipnya dalam konteks pembicaraan soal kenaikan Yesus. Lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 8-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukan ia telah naik, berarti... Bukankah ia telah naik? Berarti ia juga telah turun ke bumi paling bawah. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, itulah sebabnya kata Nats. Lalu Paulus mengutip itu Mazmur tadi. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Kalau ia naik ke tempat tinggi itu naik ke surga. Terus tawanan yang dibawa apa? Ya, biasanya kalau panglima perang maju perang, ya kalahkan musuh, lalu dia pulang bawa tawanan. Tawanan itu siapa? Ya, musuh-musuhnya. Kenapa perlu bawa tawanan? Itu gambaran kemerdekaan atau kemenangan, ya. Nah, Yesus waktu mati dan bangkit kalahkan apa? Ya, kalahkan maut, kalahkan dosa, kalahkan iblis. Itulah musuh-musuh. Dan Yesus telah mengalahkan musuh-musuhnya ini, digambarkan kemenangannya dengan seperti seorang pahlawan atau panglima yang pulang membawa tawanan. Makanya dikatakanlah tatkala ia naik ke tempat tinggi ia membawa tawanan. Ya, tapi memangnya Yesus mengalahkan iblis dengan bawa iblis naik? Tidak. Ini kan Mazmur. Mazmur itu kan puisi. Kalau puisi itu jangan dipahami harfiah. Namanya puisi itu harus dimengerti secara kiasan atau figuratif. Jadi sama seperti seorang pahlawan yang menaklukkan musuh-musuhnya dan bawa pulang tawanan, demikianlah Kristus yang naik ke surga itu seperti pahlawan besar yang sudah mengalahkan musuh dan bawa tawanan-tawanan. Ya, luar biasa bukan? Nah, berarti itu adalah nubuatan tentang kenaikan Kristus. Sekarang kita lihat lagi ayat yang berikut yang merupakan nubuatan kenaikan Kristus. Mazmur 110 ayat 1. Mazmur pasal 110 ayat 1. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini juga Mazmur. Dan Mazmur ini bernubuat tentang kenaikan Kristus. Dari mana kita tahu? Kalau tadi Mazmur 68, kita tahu itu nubuat pada Kristus karena dikutip Paulus dalam Efesus pasal 4. Nah sekarang Mazmur 110 pun kita tahu ini nubuat pada Kristus karena juga dikutip di dalam perjanjian baru dalam konteks pembicaraan tentang kenaikan Kristus. Lihat Kisah 2, 34-35.
Kisah 2 ayat 34-35, sebab bukan Daud yang naik ke sorga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi bukan Daud yang naik ke surga, berarti Daud bicara itu tentang orang lain, itu nubuatan. Nah, kalau begitu maka itu yang dimaksudkan kalau dikutip dalam konteks bicara kenaikan, Mazmur itu adalah Mazmur nubuatan. Ya, ini lagi-lagi makin belajar kita harus makin kagum pada Kristus ya, karena ternyata hampir semua, bukan hampir semua, seluruh jalan hidupnya itu dinubuatkan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus memang direncanakan secara detail oleh Allah Bapa untuk penyelamatan dunia ini. Jadi Yesus datang ke dunia itu bukan produk dadakan. Ya, itu bukan tindakan darurat sesaat, tapi dirancang sedemikian rupa. Karena dirancang sedemikian rupa, maka ribuan tahun sebelumnya kasih nubuatan, kasih tipe, kasih gambaran. Nah, lalu semuanya mengerucut pada Yesus Kristus. Itu luar biasa, ya. Ada ahli-ahli yang mengatakan bahwa khusus untuk Yesus Kristus saja, nubuat di dalam perjanjian lama itu kira-kira sekitar 400 nubuat untuk Yesus. Ya, mayoritas sudah tergenapi. Masih ada yang belum. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Tapi berkaitan dengan kedatangan dia pertama ke dalam dunia inkarnasi, semuanya telah digenapi secara detail dan tepat. Oke. Sekarang kita lihat hal yang ketiga adalah hal-hal yang terjadi saat Yesus naik ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga itu apa sesungguhnya yang terjadi? Minimal dua hal. Pertama, terjadi perpindahan tempat. Ya. Ini penting untuk ditekankan, terjadi perpindahan tempat. Berarti surga itu adalah sebuah tempat. Mengapa saya bilang penting? Karena biasa orang-orang liberal, toh kenaikan saja dianggap metafora. Kebangkitan dianggap metafora. Maka surga pun biasanya juga tidak dipercaya sebagai suatu realitas, keberadaan, sebagai suatu tempat. Tapi biasanya surga dan juga neraka itu dianggap sebagai suasana saja. Ya. Suasana surga turunlah. Suasana surga turunlah. Apakah surga itu sebuah suasana? Bisa jadi, tapi kan tidak hanya suasana. Karena ada orang bilang, itu kan surga itu hanya suasana. Jadi kalau hatimu enak, ya, hatimu nyaman, baru dapat berita kenaikan gaji, ya, wow, berbunga-bunga, menang undian, ya, dapat BMW 1, wah, hati berbunga-bunga, itu namanya surga. Ya. Tapi tiba-tiba dapat telepon, kita putus sekarang, ya kan? Nah, atau dapat berita dipecat, lalu sumpah, kepala sakit, pusing, ya, tidak tahu mau bagaimana. Itu sebenarnya kamu telah mencicipi neraka. Itulah neraka. Jadi itu suasana. Tapi ingat bahwa sekalipun suasana bisa, karena ada suasana surga, suasana neraka. Ya, makanya orang bilang, waduh, ini tinggal dengan mertua di rumah, rumah kayak neraka saja. Ya, itu suasana. Tapi surga neraka itu memang sebuah tempat. Ya. Karena itu kalau dikatakan Yesus naik ke surga, itu memang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahwa itu tempat, surga itu tempat, kita bisa lihat dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Coba baca. Yohanes 14, 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat. Ya, terus? Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku telah menyediakan tempat bagimu. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tempat, 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 tempat. Kalau semua mengatakan tempat, berarti memang surga itu tempat. Minggu kemarin di gereja saya khotbah juga tentang surga. Ya,
Bapa kami yang di surga. Jadi surga itu sebuah tempat. Tempatnya di mana? Ya di atas. Karena Yesus bilang naik ke surga. Kalau naik ke surga berarti di atas kan. Turun dari surga berarti surga di atas. Tapi di atas mana? Kita juga tidak tahu, pokoknya hanya bilang di atas saja. Ya mau cari seluruh alam semesta, galaksi-galaksi juga tidak dapat juga. Karena keberadaan surga juga neraka itu dalam dimensi yang lain, dimensi rohani. Makanya keliling sampai ke segala macam tempat juga cari surga neraka juga tidak dapat. Ada astronot yang pergi sampai ke bulan. Lalu sampai di bulan dia coba keliling dengan pesawatnya tuh ya, cari-cari keliling di bulan, cari surga di mana. Keliling-keliling di pesawat tidak dapat surga. Keliling lagi cari neraka, tidak dapat neraka. Lalu begitu dia pulang, saya sudah sampai bulan. Ternyata Alkitab kasih tahu ada surga neraka itu omong kosong, tidak ada. Sudah keliling-keliling tidak ada. Baru sampai bulan. Ya, namanya bulan berapa jauh? Bulan itu dekat sekali. Kalau kita naik pesawat kecepatan cahaya, kecepatan saya itu adalah 300.000 km per detik. 1 detik dia lari 300.000 kilo. Jadi kalau kita bisa bikin pesawat kecepatan cahaya, dengan pesawat kecepatan cahaya itu untuk sampai ke bulan itu cukup butuh waktu 1,3 detik. 1,3 detik itu sudah sampai. Saya baru ngomong satu kalimat ini sudah bolak-balik bulan berapa kali. Ya. Ya. Terlalu dekat kalau dengan pesawat kecepatan cahaya. Nanti benda angkasa yang lain lebih luas, misalnya galaksi. Galaksi itu besar sekali, dari ujung sini ke ujung sini naik pesawat kecepatan cahaya 100.000 tahun baru sampai. Bayangkan besarnya itu seperti apa. Ya. IRS 5 itu salah satu bintang besar sekali. Itu dari sudutnya ujung ke ujung, dari sini ke sini naik pesawat kecepatan cahaya butuh 5,9 miliar tahun. Bayangkan sudah, ya. Jadi baru sampai bulan saja sudah bilang neraka tidak ada, ya. Tapi pada waktu dia turun lalu dia bilang neraka tidak ada, surga tidak ada, sudah sampai bulan. Ada pendeta yang tanggapi dia bilang, ya memang saja kau tidak lihat neraka. Kenapa? Karena kau tetap di dalam pesawat, tetap pakai tabung oksigen. Coba kalau jago, ya keluar dari pesawat, cabut itu tabung oksigen, saya jamin kau langsung ketemu neraka. Ya. Surga neraka itu jauh sekali, entah di mana, tapi anehnya pada waktu orang mati, dia langsung sampai surga neraka. Detik itu juga. Itu berarti bahwa dimensinya berbeda. Nah, yang saya tekankan di sini adalah surga itu sebuah tempat dan begitu juga tentunya neraka. Nah, karena itu kalau dikatakan Yesus itu naik ke surga, berarti memang terjadi perpindahan tempat. Dia berpindah dari bumi ini ke surga. Loh, kok bukannya kan dia maha ada? Ya, kealahannya, tapi kita lagi bicara adalah kemanusiaannya. Sebagai manusia ya memang dia perlu pergi ke surga, ya. Saya kutip kata-kata Hodge, Charles Hodge. Itu merupakan perpindahan tempat. Maksudnya itu adalah kenaikannya. Itu merupakan perpindahan tempat dari pribadinya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari bumi ke surga. Karena itu surga adalah satu tempat. Jika Kristus mempunyai tubuh yang sungguh-sungguh, tubuh itu harus menempati suatu ruangan atau tempat tertentu. Dan di mana Kristus ada, disitulah surga orang Kristen. Herman Hoeksma bilang, surga adalah tempat tertentu dan bukan semata-mata merupakan suatu kondisi atau keadaan. Ya. Karena itu, jangan percaya omongan orang atau khotbah-khotbah pendeta yang bilang bahwa surga itu hanyalah sebuah suasana atau keadaan. Nah, itu hal pertama yang terjadi. Waktu Kristus naik ke surga, hal pertama adalah terjadi perpindahan tempat. Yang kedua adalah terjadi perubahan dan pemuliaan yang lebih lanjut pada hakikat manusia Kristus. Saudara, waktu dia datang inkarnasi dalam dunia itu kan hina sekali Yesus itu ya. Sudah lahir di tempat yang hina, hidup miskin, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Maksudnya artinya apa? Masih untung jadi serigala. Ya, masih untung burung ada tempat berteduh. Dia ini tempat meletakkan kepala juga tidak ada. Ya. Kayaknya serigala masih lebih aman, burung masih lebih aman daripada aku.
Makanya kalau kau mau ikut aku, timbang-timbang dulu. Jadi kan konteksnya kan begitu. Ada orang bilang, guru, aku mau ikut engkau kemana saja engkau berada. Lalu Tuhan bilang, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ya lu kira lu mau ikut saya supaya kaya? Kalau lu mau ikut untuk kaya, lebih baik pikir-pikir dulu ya. Karena ini lebih parah dari serigala dan burung. Ya, karena itu semua orang yang mau ikut Tuhan dan pikir supaya dapat diberkati, hidup berlimpah-limpah, pikir baik-baik itu. Ya. Tapi itu menunjukkan Yesus hina, miskin lagi. Pendeta Yesus itu miskin dari lahir sampai mati itu hanya bisa pinjam. Kok bisa? Iya. Waktu lahir pinjam kandang binatang. Ya. Sepanjang hidupnya dia pinjam keledai, ya, pinjam tempat orang, pinjam perahu orang. Sampai mati pun masih pinjam kuburannya Yusuf Arimatea. Miskin banget ya. Dia tinggal pun di dalam keluarga yang miskin. Yusuf Maria itu miskin. Tahu dari mana miskin? Karena waktu mereka bawa korban burung tekukur. Menurut aturan imamat, orang kalau bawa korban itu kambing domba. Khusus yang miskin boleh bawa sepasang burung tekukur. Dan kalau saudara baca di Injil Lukas, waktu Yusuf dan Maria berikan korban itu sepasang burung tekukur. Berarti ini korban orang miskin. Jadi Yesus miskin. Makanya jangan percayalah orang teologi kemakmuran bilang Yesus itu kaya. Maksudnya kaya materi. Ada yang bilang Yesus itu kaya loh, saking banyaknya uang perlu bendahara. Yaitu Yudas Iskariot. Ya, itu bukan tafsiran yang baik ya. Itu bukan eksegesis tapi eisegesis. Nah, jadi itulah kondisi Yesus. Tapi pada waktu Yesus sudah naik ke surga, rupanya dia kembali kepada kemuliaan. Maka terjadilah pemuliaan lebih lanjut dari hakikat manusia Kristus. Dari yang hina, sebenarnya pemuliaan sudah dimulai dari waktu dia bangkit. Itu sudah dimulai. Makanya kita lihat ya, tubuhnya yang bisa hancur karena penyaliban, sekarang waktu bangkit, tahu-tahu tubuhnya jadi luar biasa ya. Bisa tembus tembok. Murid-murid ada tertutup pun dia bisa muncul, dia bisa ini ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa setelah naik ke surga itu makin bertambah-tambah lagi kemuliaannya. Waktu dia sudah bangkit itu masih ya sudah meningkat, tapi itu masih biasa. Orang ketemu Yesus setelah bangkit pun masih bisa. Masih bisa aman-aman saja, biasa-biasa saja. Toh murid-murid yang lain ketemu Yesus kok 40 hari penampakan diri. Tapi begitu dia sudah naik ke surga, itu sudah lain. Begitu naik ke surga, kemuliaannya bertambah begitu luar biasa. Dia kembali pada kemuliaan sebenarnya. Itulah sebabnya penampakan-penampakan atau penglihatan-penglihatan setelah Yesus naik ke surga itu beda sekali dengan waktu dia di bumi. Coba kita lihat contoh. Kisah 9, ayat yang ke-3 sampai 5. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai 5. Ini pengalaman Paulus ya. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Coba lihat. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Begitu cahaya memancar, Paulus roboh. Lalu ditanya, "Siapa engkau?" "Aku Yesus." Itu berarti bahwa Yesus yang sudah naik ke surga tampil memancar dari langit. Ya, memancar dari langit dan Paulus tidak bisa tahan. Roboh. Paulus juga kemudian dia mengulang lagi cerita ini. Tapi dengan bahasa berbeda. Lihat kisah pasal 22. Ayat 6 sampai 8. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar satu suara berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya,
Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit. Ini tidak pernah terjadi waktu dia di bumi, kecuali dalam penampakan dengan Musa dan Elia. Tapi itu hanya sekilas saja. Tapi setelah dia naik ke surga, ini penampilannya luar biasa. Penampilan dia di surga itu paling sempurna ketika dilihat oleh Rasul Yohanes. Karena Yohanes mendapatkan sebuah penglihatan tentang surga. Lalu kita lihat bagaimana Yohanes melihat Yesus. Yesus seperti apa yang dilihat Yohanes. Wahyu 1, 12-16. Wahyu 1, 12-16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Ya, sabar. Ada seorang serupa anak manusia. Ini pasti Yesus nih. Ya. Nah, sekarang saudara sambil baca ayat ini tolong bayangkan ya. Kira-kira itu Yesus itu seperti apa? Ya, ini Yesus. Terus berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Ya, dia sabar. Berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Jadi dia pakai jubah panjang. Terus dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini ada ikat pinggang dari emas semua. Terus kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Terus dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya, kakinya mengkilap kayak tembaga membara. Terus suaranya bagaikan desau air bah. Suara kayak air bah. Lalu dan tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Ya. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Lalu dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Coba bayangkan. Wow. Sekarang coba bayangkan saudara, kalau dia tampil begini, kira-kira Pilatus berani? Kalau dia tampil begini, orang Yahudi berani? Tidak ada yang berani. Kenapa mereka berani? Karena pada waktu dia datang, dia tanggalkan itu kemuliaan. Supaya mereka berani bunuh dia. Ya. Tapi pada waktu dia sudah naik ke surga, dia kembali pada kemuliaan, dan ini kemuliaan yang luar biasa. Ini kontras sekali. Ya. Makanya beberapa tahun yang lalu saya waktu khotbah tentang kenaikan Kristus, saya khotbah dengan tema Kristus di bumi, Kristus di sorga. Itu beda sekali. Kristus waktu di bumi sedang merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Tapi Kristus yang kembali ke surga itu kembali dalam seluruh kemuliaannya. Kalau sudah begini, siapa mau lawan dia? Ya. Jadi kalau sampai bisa bunuh Yesus itu, jangan pikir kau hebat. Ya, itu hanya karena dia tidak melawan saja. Makanya itu penjahat bilang, jikalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dari salib. Maka si orang teolog bilang, kalau hari itu Tuhan Yesus tersinggung, ya, kalau engkau Kristus turun dari salib, kalau dia tersinggung dan dia turun, habis tuh, ya habis itu. Hanya dia nggak mau selamat saja, karena dia memang datang harus mati. Tapi begitu dia naik ke surga, dia kembali. Ya, kalau sudah begini, dan nanti dia yang datang kembali untuk kedua kali, itu datang model seperti ini. Belum mau apa. Pada waktu itulah semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi terlambat. Karena itu, kalau mau mengaku dia sekarang sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Jangan sampai kamu dipaksa untuk berlutut. Jangan sampai kamu dipaksa untuk mengaku. Tapi pada waktu kamu mau mengaku, sudah terlambat. Dia akan datang dengan awan-awan, penuh dengan kemuliaannya, diiringi oleh para malaikat ketika nafiri berbunyi. Wow. Tapi bersyukur yang semua yang percaya, karena kalau sampai itu terjadi nafiri berbunyi, bila namaku dipanggilku ada, karena aku percaya. Tapi kalau kamu tidak percaya, wah, berhadapan dengan manusia model seperti ini, yang serupa anak manusia begini, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik.
Makanya saya bilang, untung dia sudah tanggalkan kemuliaan ini, baru lahir dan masuk rahim Maria. Bayangkan kalau dia model begini masuk rahim Maria, hancur-hancuran lah, ya. Nah, maka Yesus yang naik ke surga penuh kemuliaan. Sekarang dia sedang bertahta dalam segala macam kemuliaan. Kita harus bangga punya Yesus seperti ini. Walaupun hari ini masih banyak orang olok-olok Yesus. Kalau lihat gambar Yesus di salib itu telanjang, aduh kasihan Tuhannya Kris, kasihan Tuhannya umat Kristen. Ya, kayak pakai kolor di tiang jemuran. Olok-olok saja nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga jengkel juga. Tapi saya bilang kau olok terus, mudah-mudahan besok Tuhan datang. Ya. Ya. Ya, jadi ada dua peristiwa yang terjadi ketika Yesus naik, perpindahan tempat dan peningkatan kemuliaan dibandingkan dengan kehinaan di dunia ini. Itu hal ketiga yang saya bicarakan. Sekarang yang keempat, Yesus naik ke surga itu sebagai Allah manusia. Pada waktu dia inkarnasi, pada waktu peristiwa inkarnasi atau sebelum inkarnasi dia itu Allah. Hanya Allah saja, satu pribadi dengan satu hakikat Allah. Tapi pada waktu inkarnasi seperti saya jelaskan, karena dia tidak bisa jadi Allah, dia tetap Allah. Tapi karena waktu inkarnasi dia mengambil hakikat manusia, maka dia juga manusia. Maka dia Allah, manusia, manusia Allah. Dulunya hanya Allah. Sekarang di dunia dia Allah manusia. Bagaimana dengan dia naik ke surga? Dia naik ke surga, bukan berarti dia naik ke surga, hanya Allahnya terus manusianya kemana? Tidak. Dia tetap naik kembali ke surga sebagai Allah manusia. Maka sekarang dia di surga sebagai Allah manusia. Ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan demikian? Apa dasarnya? Pertama, karena memang dia naik ke surga sebagai manusia. Itu cerita Alkitab. Dari istilah naik ke surga saja, itu sudah menunjukkan bahwa dia manusia. Karena gini, kalau dia Allah dia tidak perlu kembali ke surga ya. Karena kalau Allah kan sudah di surga, maha hadir. Allah itu sudah memenuhi segala macam tempat. Maka Allah tidak perlu bepergian. Mau pergi kemana coba? Pak bisa pergi ke Surabaya karena tidak ada di Surabaya sekarang. Bisa pergi ke Jakarta sekarang tidak ada di Jakarta. Tapi kalau maha hadir sudah ada di Jakarta, sudah ada di Surabaya, untuk apa lagi pergi ke Surabaya, ke Jakarta? Maka yang maha hadir, yang maha ada tidak perlu bepergian. Tidak perlu naik, tidak perlu turun. Tapi bahwa Yesus bisa naik ke surga, itu berarti bahwa tadi dia tidak di surga. Tadi dia di bumi. Maka sekarang baru mau ke surga. Ini jelas kemanusiaan. Karena Allahnya itu pasti tetap ada di surga. Karena Allahnya maha hadir. Tapi kalau dia tadi di bumi dan sekarang dia naik ke surga, berarti dia naik ke surga itu sebagai manusia. Nah, tapi karena dia tidak pernah berhenti jadi Allah, itu berarti bahwa dia sekarang naik ke surga, yang naik itu kan manusia. Berarti dia tetap manusia Allah atau Allah manusia. Di surga demikian. Lalu, bahwa dia betul-betul ini naik sebagai manusia, itu karena terlihat dari waktu dia naik ke surga masih bisa dilihat oleh mata telanjang, oleh mata jasmani. Lihat kisah 1 ayat 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Kalau dia bukan manusia, gak bisa terlihat. Ya, kalau bisa terlihat, ini berarti memang dia naik sebagai manusia. Beberapa saat sebelum kenaikannya ke surga, beberapa saat sebelum itu, dia masih nampak dan menampilkan diri sebagai sungguh-sungguh manusia. Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dia makan bersama-sama mereka. Habis makan ini kan makan perpisahan nih. Ya, habis makan ini lalu naik ke surga. Jadi sebelum naik ke surga juga masih sempat makan. Kalau Allah tidak butuh makan.
tidak bisa makan ya, tidak perlu makan. Tapi dia makan. Ini menunjukkan bahwa yang akan naik ke surga itu yang baru habis makan ini, itu manusia. Ya, manusia. Nanti pada waktu, coba kita lihat ya, Lukas 24. Coba baca 36-51. Kita supaya lihat konteksnya ya. Lukas 24, 36-51. Dan sementara mereka bercakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku." Ya sabar, kalau begitu dia punya kaki, tangan, tulang, darah. Ini betul-betul manusia nih ya. Terus ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ya, kenapa makan? Karena jangan-jangan mereka jangan hantu nih ya. Kan mereka masih belum percaya, jangan-jangan hantu nih. Mau membuktikan ini hantu atau bukan, coba kasih ikan ini. Ya, karena kalau hantu dia tidak bisa makan. Mau makan masuk di mana, ya kan? Ya, tapi kalau bisa makan berarti ini betul-betul manusia. Dan dia mengambilnya dan memakan di depan mereka. Jadi mau makan ini menunjukkan bahwa ini dia betul-betul yang beberapa hari lalu mati ini. Ini bukan hanya sebuah penglihatan dan roh atau hantu yang muncul di mukamu. Ini betul-betul manusia. Ya. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, langsung 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya. Masih tangannya, ini tangan terlihat nih manusia nih ya. Terus? Dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Semua gambaran ini manusia. Dan waktu dia terangkat sebagai manusia. Kalau begitu, Yesus yang terangkat sebagai manusia, dan karena dia Allah tidak bisa berhenti jadi Allah, maka itu berarti di surga dia tetap Allah manusia. Dulu sebelum inkarnasi hanya Allah. Begitu inkarnasi Allah manusia. Naik kembali ke surga tetap Allah manusia. Ya. Itu dasar pertama. Dasar kedua adalah Paulus menyebut Yesus yang di surga itu sebagai manusia. Coba lihat 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa Paulus bilang manusia Yesus Kristus? Kenapa tidak bilang Tuhan Yesus Kristus? Yang menjadi perantara kita sekarang itu adalah manusia Kristus Yesus. Berarti dia tidak berhenti jadi manusia dong. Waktu dia sudah di surga dia tidak berhenti jadi manusia. Tetap manusia. Makanya disebut manusia Kristus Yesus. Bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketiga, dalam surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus sama dengan kita, manusia, dalam segala hal. Coba Ibrani 2. Ayat 14 dan 16, 17. Ya. Ibrani 2 ayat 14-17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi maksudnya mendapat bagian dalam keadaan mereka itu artinya Yesus itu sama dengan kita, punya darah dan daging. Nah, langsung loncat ke ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, berarti masih tetap disamakan dengan saudara adalah darah dan daging. Nah, berarti Yesus itu manusianya sama dengan kita. Nah, sekarang gini. Alvin manusia. Yes. Ya. Nanti mati. Habis mati,
berhenti jadi manusia? Ya? Atau tetap manusia? Ya, kalau bangkit manusia juga kan? Ya, manusia juga kan? Dengan kata kemanusiaan kita tidak berakhir karena kita kekal. Itu yang saya jelaskan ulang-ulang. Bedanya Allah tuh kekal ke sana, kekal ke sana. Kalau kita ini tidak kekal ke sana karena kita dicipta, tapi setelah kita dicipta kita kekal ke sana. Ya. Nah, kalau begitu kita ini manusia ini sebenarnya kekal. Tubuh kita fana, tapi jiwa kita ini kekal sebagai manusia. Sebagai manusia. Maka manusia itu punya sifat kekal. Ya. Kalau Yesus itu sama dengan kita dalam segala hal, dan dia manusia, maka manusianya juga harus kekal. Masa Alvin manusia kekal? Ya. Masa manusia kekal, manusia kekal, manusia kekal. Terus Yesusnya manusianya tidak kekal? Tidak bisa. Maka manusia Yesus juga kekal. Kealahan Yesus kekal ke sana, kekal ke sana. Ya, kekal dari kekal sampai kekal. Itu kealahannya. Tapi kemanusiaan Yesus tidak kekal ke sana karena kemanusiaan Yesus dicipta. Kemanusiaan Yesus itu dari Maria. Maka ada permulaannya, tapi tidak ada akhirnya. Sama seperti saya. Kemanusiaan saya dimulai tahun 1977 waktu saya lahir. Tapi kan saya tidak bisa musnah lagi. Saya tidak seperti anjing yang ada tiba-tiba dipotong musnah, hilang, raib. Saya tetap ada. Ya, maka bayangkan kemanusiaan kita atau kita sebagai manusia saja tidak musnah loh. Kekal. Entah nanti kekalnya di surga, kekal di neraka itu urusan lain. Tapi pokoknya kekal. Kalau Yesus itu disamakan dengan kita dalam segala hal, maka kemanusiaannya juga harus kekal. Maka tidak bisa, waktu Yesus naik ke surga, dia naik sebagai Allah saja, lalu manusianya di mana? Musnah. Kalau musnah itu berarti bahwa kemanusiaannya tidak sama dengan kita, karena bisa musnah. Ya. Maka disinilah kita melihat bahwa Yesus naik ke surga sebagai Allah manusia. Di surga sekarang dia juga adalah manusia. Ya. Bingung kah? Tapi begini, mungkin muncul. Kalau dia di surga manusia, terus bagaimana dengan tubuhnya? Makanya tubuhnya itu sudah upgrade. Ya, kalau tubuh begini ini tidak bisa. Perlu upgrade tubuhnya. Nah, itulah yang disebut sebagai tubuh kebangkitan. Makanya waktu Yesus sudah bangkit itu tubuhnya itu sudah upgrade. Makanya bisa tembus tembok itu kan. Nah, itulah yang disebut tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sekarang tubuh kita ini belum, tubuh kita ini masih fana, makanya belum bisa pergi ke surga pakai tubuh begini. Nanti nyangkut. Tubuh yang begini tidak cocok untuk surga, makanya tubuh begini akan kembali ke tanah, kembali ke debu tanah. Kalau Ibu Boni ini sekarang mati, maka tubuhnya ke tanah, tapi yang ke surga itu cuma rohnya, tapi roh tanpa tubuh. Tubuhnya masih di tanah. Tuhan Yesus datang kembali kali kedua, baru kasih bangkit tubuhnya Ibu Boni, tapi bangkit langsung upgrade. Sehingga sama dengan tubuh Yesus waktu bangkit. Nah, dengan tubuh yang sudah baru, sekarang digabung dengan roh yang sudah di surga. Maka nanti di surga Ibu Boni itu rohnya masuk surga, tapi tetap ada tubuh. Tapi tubuhnya dengan tubuh upgrade, tubuh baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Jadi ingat, nanti di surga nanti juga kita punya tubuh. Tapi belum sekarang. Di surga waktu akhir zaman, sudah akhir zaman. Tapi kalau di sekarang nak masuk surga ini baru roh saja, tubuhnya belum. Tapi Yesus itu sudah dengan rohnya, tubuhnya. Tapi tubuh yang telah di-upgrade, tubuh kemuliaan. Maka kita bilang, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Aku percaya kebangkitan tubuh. Nah, itu kebangkitan tubuh itulah yang dimaksudkan. Gitu. Nanti kebangkitan tubuh, tubuhnya disempurnakan.
Gitu. Jadi yang sakit pinggang tidak ada sakit pinggang lagi. Ya, di sana kan tubuhnya sudah disempurnakan. Yang cacat tidak cacat lagi. Nanti ada orang tanya, Pak, kalau begitu di sana kita bisa saling baku kenal ya? Ya kalau masih pakai tubuh, masa sekarang ini wajahnya Boni, begitu tubuh baru wajahnya Madonna. Oh, itu tidak kenal. Tidak, tetap mempertahankan ciri kita, jadi kita pasti masih bisa saling mengenal. Ya, oke. Sekarang, tapi kalau Yesus naik ke surga, tetap manusia. Kita tanya, apa manfaat kemanusiaan Yesus di surga? Ya, ngapain? Untuk apa di surga pakai? Kan misinya sudah selesai. Kenapa dia jadi Allah manusia? Itu ya untuk misi penebusan. Karena dia harus menebus dosa, juru selamat menyelamatkan. Syarat juru selamat itu harus manusia. Lalu harus bisa mati. Supaya manusia dan bisa mati, maka dia harus supaya syarat juru selamat manusia dan harus mati, maka jadi manusia. Jadi kemanusiaan itu berfungsi untuk penebusan. Tapi kan penebusan sudah selesai, disalib. Sekarang naik ke surga, mestinya untuk apa lagi perlu kemanusiaan? Memang, kemanusiaan Kristus di surga bukan bermanfaat bagi penebusan. Itu tidak ada urusan dengan penebusan lagi. Penebusan sudah selesai di bumi. Tapi kemanusiaan Kristus di surga bermanfaat untuk tugas baru. Tugas barunya itu adalah tugas keperantaraan. Atau tugas untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ini butuh kemanusiaan. Ya. Sekarang lihat dulu. 1 Timotius 2 ayat 5. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Berarti manusia Kristus Yesus itu penting untuk tugas pengantara. Ya. Oke, lihat dulu Ibrani 2 ayat 14 dan 17. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ia menjadi imam besar. Imam besar itu untuk perantara. Dulu, zaman perjanjian lama tuh imam besar diperlukan. Menjadi perantara. Allah tidak bisa ditemui secara sembarangan, butuh imam. Makanya kita lihat bahwa di Bait Allah, itu kan di Bait Allah ini kan ada namanya ruang maha suci. Ini ruang suci. Ruang suci imam-imam bisa ada di sini. Nah, ini ruang maha suci tidak boleh ada yang masuk. Ini ada tirai besar nih. Berani masuk, mati. Jangankan masuk, orang awam mendekat sini saja mati. Tidak boleh ada yang masuk. Tabut perjanjian ada di sini. Nah, yang boleh masuk ke sini hanya satu orang, imam besar. Itu pun 1 tahun 1 kali, tidak bisa sembarang masuk. 1 tahun 1 kali bawa darah untuk dipercikan, ya, untuk dipercikan. Ada tradisi bahwa kalau imam masuk itu, mereka mesti ikat giring-giring di kakinya. Karena gini, kalau imam bikin salah di dalam, lalu Tuhan hukum mati dia, siapa mau jadi pahlawan ambil? Yang masuk mati. Makanya kalau bait tua imam besar ini masuk ke dalam, ya kan? Kita tunggu 2 jam, dia tidak, ini kok tidak keluar-keluar ya. Siapa mau lihat? Goyang-goyang aja. Kering. Ada respon? Tidak. Kering. Tidak respon. Oh, ini kayaknya sudah almarhum. Ya tinggal tarik keluar saja. Ya. Kenapa? Ini karena tirai besar ini itu menunjukkan bahwa tidak sembarang orang bisa datang pada Allah. Hanya imam besar itu yang menjadi perantara. Tanpa imam besar tidak bisa masuk. Tapi anehnya dan uniknya, waktu Yesus mati, tirai Bait Allah terbelah menjadi 2. Tirai mana? Ini yang hancur. Artinya apa? Yang memisahkan Allah dan manusia itu sudah selesai. Dan ada imam besar yang sudah terobos. Siapa? Yesus, imam besar kita, terobos.
Gitu. Nah, dan tugas imam besar ini untuk menjadi pengantara itu bukan hanya sudah selesai, itu tugas selama-lamanya. Maka Yesus harus di surga untuk menjadi pengantara bagi kita, ya, menjadi pengantara bagi kita, maka itu jalan terus. Tapi kenapa pengantaranya mesti manusia? Kan begini, di sini kan ada Allah, kita ini manusia, lalu ada pengantara Yesus di sini. Nah, Yesus ini harus Allah manusia. Karena yang dia antarai itu adalah Allah dan manusia. Yang mau dia jembatan itu Allah dan manusia. Maka jembatannya juga Allah dan manusia. Supaya apa? Dia dengan Allah manusia, maka ini unik. Supaya dia bisa bawa Allah kepada manusia dan dia bisa bawa manusia kepada Allah. Supaya dia bisa mewakili Allah di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Allah. Ya. Supaya dia bisa menarik Allah kepada manusia dan mengangkat manusia kepada Allah. Wah, itu luar biasa kan? Nah, karena itu manusia dan Allah hanya bisa ketemu dalam Yesus. Gitu. Di luar Yesus, manusia tidak bisa ketemu Allah. Dan Allah tidak mau ketemu manusia di luar Yesus. Ini dengar baik-baik ya. Allah tidak mau dan tidak menghendaki ketemu manusia di luar Yesus. Dan manusia tidak bisa ketemu Allah di luar Yesus. Kalau begitu, jika kamu di luar Yesus, silakan teriak Allah 1 hari mau 12 kali terserah. Tapi kamu tidak bisa ketemu Allah. Allah telah menetapkan cara bertemu dengan dia, yaitu lewat Yesus. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Karena itu semua orang yang percaya Yesus pasti ketemu Allah. Setiap orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin ketemu Allah. Ya, pikirkan ini sungguh-sungguh. Ya, oke, jelas? Ya. Pak Esra, saya mau tanya, tadi penjelasan tentang Yesus naik ke surga, Ya. itu dengan kemanusiaannya gitu. Ya. Kemanusiaannya dia naik ke surga. Ini kan berkontradiksi dengan Kisah 15 ayat 50 yang bilang kalau darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, ini yang tadi sebenarnya sudah saya jelaskan ya, bahwa memang darah dan daging tidak mendapat bagian. Itulah sebabnya tubuhnya itu harus tubuh kemuliaan. Tubuhnya itu harus tubuh yang disempurnakan supaya cocok. Kalau tubuh sekarang ini susah. Kalau dengan tubuh sekarang ini masuk surga ini repot itu. Karena apa? Bayangkan. Ya. Kalau Alvin naik dengan tubuh sekarang ke surga, tubuh darah dan daging ini di surga ya. Tubuh ini kan butuh makan kan? Andai kata ada makan di surga, lalu Alvin makan. Capcay, sate babi dan lain sebagainya. Terus Alvin mau buang air besar. Pertanyaannya, buang air besar di surga itu di mana? WC-nya di mana? Ya itu kan? Tidak cocok itu, ya. Memang tubuh ini dari darah dan daging ini belum tidak cocok dengan lingkungan surga. Ya, tapi kita harus ke sana dengan tubuh. Supaya begitulah maka tubuhnya mesti di-upgrade. Itu yang disebut tubuh kemuliaan. Nah, coba baca Filipi 3 ayat 20-21. Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Ayat 20, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ya, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia. Jadi satu hari nanti kita akan punya tubuh sama seperti Yesus. Tapi untuk saat ini yang punya tubuh begini hanya Yesus. Ya, belum. Karena semua yang masuk surga sekarang juga belum ada tubuhnya. Ya, belum ada tubuhnya. Memang agak kesulitan situ bagaimana dengan Elia ya. Bagaimana dengan Henok ya. Nah itu kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi tidak mungkin mereka sudah punya tubuh. Karena kalau Elia naik duluan, lalu dia sudah punya tubuh kemuliaan lebih dulu. Henok naik ke surga, sudah punya tubuh kemuliaan lebih dulu. Kan ini Elia dan Henok ini kan duluan dari Yesus. Naik ke surga. Ya. Kalau mereka punya tubuh kemuliaan lebih dulu, maka Yesus bukan yang pertama. Pada Alkitab dan Yesuslah yang sulung. Ya. Jadi yang sulung itu artinya yang memiliki tubuh kemuliaan itu yang sulung itu Yesus. Berarti yang lain ngikut. Berarti dari situ Elia dan Henok ini kayaknya belum ada tubuh kemuliaan ini. Ya, begitu juga dengan semua yang naik ke surga. Yesus pertama, nanti kita ngikut dia.
ya, ikut dia. Oke? Pak, Ya. saya mau bertanya, menurut penjelasan Bapak tadi, Yesus terangkat ke surga secara perlahan-lahan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan dengan gravitasi bumi? Apakah itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau bagaimana? Ya, kalau gravitasi bumi kan dia naik pelan-pelan, ini kan kayak Superman ya. Nah, itu kayaknya melawan gravitasi bumi ya. Tapi ingat, sebelumnya kan saya sudah ngomong bahwa namanya juga Allah. Kalau Allah, dia bisa melindas hukum-hukum alam. Hukum biologi dia lindas. Kawin laki perempuan baru bisa hamil, tapi ternyata Maria bisa hamil tanpa hubungan seks dengan laki-laki. Itu hukum biologis dilindas. Air ubah jadi anggur, itu hukum kimia dilindas. Jalan di atas air, itu hukum fisika dilindas. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk ribuan orang, itu hukum ekonomi, hukum matematika dilindas. Nah, terangkat ke surga itu hukum fisika tentang gravitasi bumi sedang dilindas. Jadi memang kalau kita semua tunduk di bawah hukum alam, ya mestinya tidak bisa terangkat pelan-pelan ya. Kalau dari atas turun bisa, itu pun tidak pelan-pelan. itu tidak pelan-pelan ya. Tapi karena dia juga bukan hanya manusia tapi Allah, dia bisa melindas hukum alam itu sehingga gaya gravitasi tidak berlaku bagi dia. Toh siapa yang, itu kan gaya gravitasi itu kan hukum alam. Siapa yang mengatur hukum alam? Dia sendiri yang menetapkan hukum alam. Terus kalau dia mau otak-atik dan melindas hukum alam itu pada saat-saat tertentu, kenapa tidak bisa? Ya, jadi itu bukan hal yang mustahil sepanjang kita mengakui pertama ada Allah yang Maha Kuasa, dan kedua Allah yang Maha Kuasa itu bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Ya. Ya, pemirsa di rumah juga kalau punya pertanyaan silakan ajukan pertanyaan Anda ke nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Yang butuh didoakan juga silakan kontak di nomor tersebut. Sekarang kita akan masuk kepada tujuan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga ini tujuannya apa? Coba baca Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus minta ya, permuliakanlah aku padamu. Yesus meminta kemuliaan. Apa dasarnya? Karena dia bilang apa? Karena dia telah menyelesaikan, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan padaku. Kita sudah lihat tadi pemuliaan itu di surga. Berarti Yesus hanya bisa dimuliakan kalau pekerjaannya sudah selesai. Nah, bahwa Yesus naik ke surga dan dimuliakan di sana, itu menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaan apa? Pekerjaan penebusan. Jadi maksudnya gini, seandainya Yesus belum selesai di atas kayu salib itu hampir selesai, dia tidak akan bisa kembali ke surga. Karena dia belum bisa dimuliakan kalau kerjanya belum beres. Sebagian besar telah selesai, berarti belum boleh naik. Tapi sudah selesai. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu bisa dimuliakan? Bisa. Naiklah. Kira-kira bahasanya begitu. Jadi sebenarnya naiknya dia ke surga itu menunjukkan bahwa pekerjaan penebusan selesai. Bahwa dia naik ke surga itu menunjukkan bahwa dia telah bereskan dosamu. Dia telah bereskan dosamu. Dosa orang-orang percaya semua telah beres. Baru bisa naik. Kalau begitu sudah beres, pasti selamat? Pasti. Sudah beres kok. Kecuali dia bilang hampir selesai. Nah ini yang masalah. Kayaknya berarti repot itu ya. Kalau dia bilang, anakku dosamu nyaris selesai. Kalau nyaris selesai belum bisa. Tapi kalau sudah selesai, dan sekarang dia bukti bahwa sudah selesai adalah dia bisa naik ke surga dan dimuliakan. Kalau begitu punya saya sudah selesai. Lalu apa yang bisa bawa saya ke neraka kalau sudah selesai? Kalau saya berhutang 1 juta kepada Bapak, saya tidak bisa bayar. Lalu datanglah adik, mau jadi juru selamat saya, bayar 900.000. Saya masih takut.
Saya utang 1 juta, sekarang sudah ada juru selamat. Juru selamat saya ini bayar utangnya 900.000. Saya masih takut. Kenapa? Masih sisa 100.000. Ketemu itu saya mesti minggir. Kan saya tahu masih ada sisa 100.000. Ya kan? Tapi kalau saya berutang 1 juta, lalu dia datang, sudah bayar habis 1 juta, beritahu, Esra, sudah lunas 1 juta. Saya masih ketemu lagi. Masih takut ketemu? Tidak. Bagaimana kalau saya ketemu lalu tagih lagi? Kurang ajar nih. Ya, sudah lunas ngapain tagih lagi? Begitu juga Allah Bapa di surga tidak mungkin menuntut pertanggungjawaban dosa lagi dari kita. Kenapa? Karena hutangnya sudah dibayar. Hutangnya sudah dibayar. Gitu kan? Jadi tanya pertanyaannya, apalagi yang kita takutkan dari Allah? Tidak. Maka tidak ada satu dosa pun bawa kamu ke neraka. Itulah indahnya orang percaya. Ya, kalau percaya, wah puji Tuhan. Tapi kalau kau tidak percaya, 1 rupiah pun belum dibayar. Nanti kau bayar sendiri semua 1 juta. Ya, bayar di neraka. Bukan maksudnya bayar 1 juta di neraka, bukan. Setiap dosamu dari sen yang paling kecil harus kamu bayar sendiri. Sekarang pilih 2, bayar sendiri atau dibayar juru selamat. Jangan sombong bilang bisa bayar sendiri. Ya, kalau juru selamat sudah ada, ngapain repot-repot bayar? Gratis kok. Cukup percaya saja. Tapi kalau bodoh dan mau bayar sendiri ya terserah Anda lah, ya kan? Nah, kenaikan Kristus ke surga buktikan misinya sudah selesai. Kedua, untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya juga akan naik ke surga. Ya. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah pergi ke situ itu mana? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Apabila aku pergi ke situ, berarti di rumah Bapa di surga. Terus. Dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di tempat di mana aku berada, kamu berada. Dia pergi ke surga, sediakan tempat bagi kita, dan akhirnya kalau dia tidak naik, kita tidak naik. Tapi kalau dia naik, kita pasti naik. Ya, karena itulah bagi orang Kristen, surga itu bukan mudah-mudahan. Surga itu bukan mungkin. Surga itu bukan kemungkinan besar. Surga itu bukan insya Allah. Ya, surga itu pasti. Kenapa bisa pasti? Karena dia sudah duluan. Ya, dia sudah duluan. Kalau dia nyasar, kita semua nyasar. Tapi dia tidak nyasar. Ya. Ketiga, dia menawan musuh-musuh rohani kita. Dengan kenaikan Kristus dia menawan musuh-musuhnya. Dan ini Efesus 4 ayat 8. Itu nubuatan tadi ya. Tatkala dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Dan ini tadi sudah saya jelaskan, tawanannya itu seperti kuasa dosa, ya, kuasa maut, iblis itu telah dia tawan. Yang keempat, apa tujuan Yesus ke surga? Supaya Roh Kudus bisa turun. Coba baca Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, jadi jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang. Aku pergi supaya Roh Kudus itu diberikan. Ini memang fase kerjanya, ya, fase kerjanya. Jadi Yesus harus ke surga supaya Roh Kudus diberikan. Apa sebabnya Roh Kudus tidak bisa turun kecuali Yesus naik ke surga? Ya, kita nggak tahu, nggak ada penjelasan eksplisit di Alkitab, tapi ya kira-kira begitu. Karena fase kerja, dan kalau Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, maka itu bisa menjadi jawaban bagi janji Yesus. Yesus itu berjanji, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tapi Yesus baru datang kembali itu akhir zaman. Tapi kalau begitu yang menyertai murid-muridnya, dia menyertai murid-muridnya melalui Roh Kudus. Kemanusiaan Yesus tidak bisa turun. Dia harus tinggal di surga. Itu Kisah 3:21 itu begitu. Kealahannya ada di mana-mana.
Tapi kemanusiaannya, Yesus kan Allah manusia juga di surga. Ya, kealahannya tidak dibatasi tempat, maka bisa ada di mana saja. Tapi kemanusiaan Yesus kan tidak maha hadir. Maka kemanusiaan Yesus itu tetap di surga, tidak turun. Karena itu, kalau hari ini ada orang bilang, aduh Tuhan Yesus sudah ada di sana, jangan percaya. Ya, jangan percaya. Kenapa? Karena kemanusiaan Yesus itu harus tetap di surga. Coba satu orang buka Kisah 3:21. Coba baca. Ya. Di Alkitab, saudara lihat, coba Kisah Para Rasul 3:21. Kisah 3:21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Jadi Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Kapan waktu pemulihan? Akhir zaman. Jadi kemanusiaan Kristus ini tidak boleh turun. Harus tetap di sana. Kalau kealahannya ya di mana-mana saja ada. Tapi tidak terlihat, namanya Allah tidak terlihat. Kalau kemanusiaannya terlihat. Tapi kemanusiaan itu tetap di surga, tidak bisa turun. Makanya kalau ada orang bilang, aduh di sana, lihat. Kita lihat dengan mata kepala. Nah, itu berarti omong kosong. Ya, karena kalau dia bisa lihat dengan mata kepala, itu berarti kemanusiaan. Tapi itu bertentangan dengan Kisah 3:21. Betul kita lihat Yesus telah datang, itu ada muncul di kaca nako. Ya, itu pasti omong kosong. Makanya itu namanya Mesias juga, tapi Mesias palsu. Makanya di Matius dibilang, kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Tapi orang Kristen ini kalau sudah dengar berita begitu, wah, jangankan model kayak Yesus, tidak ada hubungan juga. Apalagi awan saja yang model begini semua sudah foto, ya kan? Langsung Facebook rame. Ya. Kita terlalu percaya yang sensasi-sensasi seperti itu, ya. Ingat, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Apakah salah satu tujuan kenaikan Yesus ke surga itu agar Roh Kudus bisa diutus ke bumi seperti dalam Yohanes 16 ayat 7? Dan kalau memang demikian, mengapa Roh Kudus baru bisa datang kalau Yesus sudah naik ke surga? Kalau dia datang ketika Yesus masih di bumi, apa akibatnya, Pak? Gini, dalam job disk, dalam tanda petik, job disk Allah Tritunggal, ya, hanya dalam konteks keselamatan saja. Bapa ini diperlihatkan sebagai perancang keselamatan. Dia merencanakan keselamatan, ya. Ini bagian Bapa. Lalu Yesus itu eksekutornya. Makanya Yesuslah yang diutus ke dunia, mati di kayu salib. Dan pekerjaan ini sudah selesai. Pekerjaan itu sudah selesai. Tapi masih ada tugas lain yang harus dikerjakan. Yesus sudah menyelesaikan. Tapi kan nama Yesus ini harus diberitakan. Maka pemberitaan ini harus jalan. Pemberitaan ini butuh kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Kalau begitu supaya ini diberitakan, maka butuh Roh Kudus ini untuk kuasanya. Kedua, kalau misalnya ya Roh Kudus turun kepada Alvin, sekarang sudah dapat kuasa, beritakan Injil. Sekarang beritakan Injil. Beritakan Injil, mau percaya Yesus, percaya. Setelah percaya, bagaimana proses selanjutnya? Pada saat percaya itulah pekerjaan Roh Kudus bekerja. Yang tadi Kristus bilang sudah selesai itu diterapkan Roh Kudus dalam diri orang percaya ini. Kalau saudara pelajari doktrin Roh Kudus, saudara akan lihat, pertama begitu orang percaya, Roh Kudus mendiami dia, tinggal di dalam dia. Habis itu Roh mulai menguduskan. Sudah mengerjakan supaya ada pengudusan. Makanya orang hidup jahat, tapi setelah terima Yesus dapat Roh Kudus, kan berubah hidupnya. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Kenapa bisa ada perubahan ajaib? Karena kerjanya Roh Kudus. Ya, pernah dengar istilah baptisan Roh Kudus? Matius 3 ayat 11 tuh, Yesus bilang, Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus.
Berarti ada urusan baptisan Roh Kudus lagi. Pernah dapat istilah dipenuhi Roh Kudus? Penuh Roh Kudus, berarti itu pekerjaan Roh Kudus lagi untuk memenuhi. Kalau begitu, setelah karya salib selesai, ini masih banyak karya di sini, masih banyak hal terjadi di sini, dan itu bagiannya Roh Kudus. Nah, kalau pekerjaan Yesus belum selesai, terus Roh Kudus datang, ini kerjaan belum bisa jalan. Ya, maka Roh Kudus baru diutus setelah pekerjaan penebusan selesai. Yesus diutus untuk membereskan, setelah beres bagian Roh Kudus. Itu kira-kira job disk-nya begitu. Walaupun kita tidak boleh menarik garis mutlak, karena namanya juga pribadi Tritunggal, mereka selalu kerjasama. Misalnya mencipta saja, Bapa mencipta ya, Anak mencipta ya, Roh Kudus mencipta ya. Tiga-tiganya mencipta. Dalam inkarnasi, Bapa mengutus, kerjanya Roh Kudus, Yesus yang datang, tapi Roh Kudus yang bekerja bikin Maria mengandung. Kerjasama juga. Begitu selesai, langsung Roh Kudus melanjutkannya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Ya. Kak Esra, Yesus sudah naik ke surga. Nah, suatu hari nanti dia akan menjemput kita ya, itu janji Tuhan. Gitu. Ya. Nah, tapi saat ini kita masih ada di dunia dan dia belum datang kembali. Nah, sebagai orang percaya, apa yang perlu kita lakukan untuk saat ini menanti kedatangannya? Apa yang harus kita lakukan? Kita pasti akan ke surga. Tapi kan belum. Kita ke surga itu kapan? Saat mati. Ya, saat mati dulu kan. Tapi seperti saya bilang tadi, hanya rohnya saja yang baru ke surga. Tubuhnya masih tunggu Tuhan Yesus datang. Jadi kita baru sempurna sebagai manusia masuk surga itu Tuhan Yesus datang. Kita juga tidak tahu mati kapan. Mati pasti ke surga. Tapi sementara menantikan kapan kita ke surga, ini bikin apa? Jangan nganggur. Jangan nganggur hanya tinggal pikir-pikir surga saja. Kapan? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Hanya begitu saja. Ingat di Kisah pasal 1, pada waktu Yesus terangkat ke surga. Coba baca aja. Kisah 1 ayat 10-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, jadi Yesusnya terangkat, ini orang-orang Galilea, murid-muridnya lihat gini. Bahasa Kupangnya adalah tanganga. Ya. Jadi sementara mereka tanganga, ya, dengar saudara pemirsa, tanganga itu adalah bahasa Kupang, ya. Yang kira-kira bahasa Indonesia adalah tercengang gitu ya. Ternganga. Ya. Sementara mereka tanganga. Datanglah malaikat itu, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kau menatap ke langit? Dia yang terangkat dia akan datang dengan cara yang sama." Berarti Yesus yang terangkat itu akan datang. Second coming of Christ. Mudah-mudahan ada kesempatan bersama PR TV kita akan bahas doktrin akhir zaman. Ya. Tapi ini akan datang kembali. Tapi maksudnya adalah dia akan datang, tapi isi hidupmu ini dalam penantian ini jangan hanya tanganga. Ya, jadi jangan hanya merenungkan surga lalu tidak buat apa-apa. Cara menantikan surga itu bukan hanya tanganga. Ini biar semua orang Indonesia tahu what's the meaning of tanganga. Ya. Jangan hanya santai dan tidak buat apa-apa, itu pasif namanya. Pasif namanya. Kita tidak boleh seperti itu. Selama kita masih ada kesempatan di dunia, kita tahu satu hari nanti kita ke surga. Makanya jangan percaya itu kelompok-kelompok sesat yang bilang bahwa Tuhan Yesus mau datang jadi, itu kan pernah terjadi itu ya. Kumpul semua di Bandung. Ada satu aliran sesat lagi dia bilang, Yesus akan datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Karena itu, hai suami-suami, tinggalkanlah istrimu. Hai istri-istri, ceraikanlah suamimu. Hai mahasiswa, berhenti sekolah, berhenti kuliah. Semua kumpul saja, menyanyi-menyanyi saja. Kenapa begitu? Jangan. Kalau begitu bagaimana sambil saya menanti surga,
Tugas saya apa? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus. Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus datang, turut ke kamu, kamu akan jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tugas kita beritakan Injil. Sampai mati di mana, itu saatnya kau pergi ke surga. Begitu saja. Ya, karena itulah tugas kita. Maka jadi orang Kristen harus rajin beritakan Injil. Saudara yang mengikuti pelajaran ini, saudara lihat saya terus memberitakan Injil. Ya, kita punya kesempatan yang Tuhan berikan untuk beritakan Injil. Itulah sebabnya saya beritakan Injil. Saya dan semua kru Pijar TV punya hati untuk beritakan Injil kepada saudara. Ini bukan tidak ada kerjaan. Bukan cari duit juga. Tapi ini adalah untuk pemberitaan Injil. Dan kita semua harus mengerahkan apapun yang ada pada kita untuk pemberitaan Injil. Itulah sebabnya kalau saya bilang bagi saudara yang digerakkan Tuhan untuk memberikan dana saudara untuk dipakai untuk memproduksi konten-konten pemberitaan Injil, silakan saudara sumbang. Tapi saya bilang, kalau terpaksa jangan kasih. Kalau digerakkan oleh Tuhan, berilah. Beri dengan kesadaran bahwa ini dilakukan untuk pemberitaan Injil. Saya perlu tegaskan ini supaya saudara semua jangan berpikir bahwa Pijar TV lagi cari duit. Atau Pendeta Esra cari duit untuk kepentingan diri sendiri. Tidak. Untuk bikin konten ini bahkan kami keluarkan duit pribadi. Berkorban demi pemberitaan Injil ini. Maka dengan waktu kita, tenaga kita, duit kita, kita harus berani memberikan. Supaya apa? Supaya Injil bisa diberitakan. Itulah sebabnya saudara lihat episode demi episode saya terus beritakan Injil. Ngomong apa saja, pesan Injil datang kepada saudara. Supaya semua kita sungguh-sungguh, dan banyak orang, saya tahu ada banyak orang yang KTP saja Kristen, tapi tidak terima Yesus sebagai juru selamat. Kamu mati masuk neraka. Tapi jangan salahkan saya nanti, karena saya sudah terlalu banyak berteriak supaya saudara percaya Yesus. Dan sekali lagi saya berteriak, berilah dirimu diselamatkan oleh Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kalau saudara tahu, saudara juga harus bekerja di sini, ya, maka saudara bisa memberitakan Injil bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Pijar TV melalui duit saudara. Itulah sebabnya saya selalu bilang, ada nomor rekening ini. Saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan ini, kirim duit saudara untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadi kami atau memperkaya kami. Tidak, ya, untuk kekayaan kerajaan Tuhan. Dan karena itu juga ikut terus seri Kristologi ini yang terus menambah wawasan pengertian kita, makin hari makin mantap dalam iman Kristen kita. Kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan di nomor-nomor yang ada di layar kaca Anda. Juga kalau Anda butuh didoakan, butuh konseling, tim Pijar TV siap melayani saudara. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa pada episode-episode Kristologi yang akan datang. Salam terang bagi Indonesia. Puji Tuhan pemirsa, saya percaya kita sudah sangat diberkati melalui pengajaran hamba-Nya mengenai kenaikan Yesus ke surga. Kita sudah sama-sama mengetahui ketika Yesus naik ke surga, bagaimana dengan kealahannya dan bagaimana dengan kemanusiaannya. Dan kita juga sudah diberkati dengan pengertian kenapa Yesus tidak tetap tinggal saja di bumi. Dan semua itu menjadi pengetahuan yang baik bagi kita dan juga sebagai kekuatan bagi perjalanan iman kita sekalian. Nah pemirsa, jangan lupa tetaplah menjadi partner donasi dalam program acara ini dengan mengirimkan donasi Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan juga kalau ada pertanyaan, saran, pendapat, atau kritik, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkannya ke nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Dengan sukacita kami akan berupaya untuk membalas apa yang Anda sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode-episode yang lainnya. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam terang bagi Indonesia.
Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.